wabarakatuh, rekan-rekan semua. Selamat datang kembali di mata kuliah Desain dan Administrasi Jaringan. Pada hari ini kita akan membahas masih terkait dengan switching. Di bagian ketiga ini kita akan membahas tentang salah satu teknologi switching, yaitu Virtual Trunking Protocol atau VTP. Di VTP adalah tujuan dasarnya yaitu untuk mengelola semua VLAN yang telah dikonfigurasi pada sebuah Internet Network Switch dan untuk menjaga konsistensi di seluruh network tersebut. VTP memungkinkan seorang administrator untuk bisa menambah, mengurangi, atau mengedit, mengganti nama VLAN-VLAN. Informasi kemudian disebarkan ke semua switch lain di domain VTP tersebut. Jadi nanti akan ada switch VTP server dan yang lain adalah VTP client. Apa keuntungan dari VTP? Yang pertama, konfigurasi VLAN yang konsisten di semua switch yang ada di network. Karena bisa jadi ketika administrator mengkonfigurasi switch jika tidak menggunakan VTP, ada inkonsistensi ID VLAN atau inkonsistensi nama dari VLAN. Sehingga VTP memungkinkan untuk menjaga konsistensi ID VLAN, kemudian nama dari VLAN, dan jika ada perubahan dari VLAN-VLAN tersebut, itu akan diupdate secara otomatis ke switch-switch yang lain. Yang kedua adalah memperbolehkan VLAN-VLAN untuk memiliki trunk yang melalui media network yang beragam. Jadi bisa Ethernet atau ATM LAN atau FDDI, walaupun sekarang yang lebih akrab adalah Ethernet. Yang ketiga, tracking dan monitoring VLAN yang akurat. Jadi setiap ada penambahan VLAN yang baru, ada update VLAN yang baru, itu trackingnya jelas, monitoringnya jelas ada di VTP. Kemudian pelaporannya dinamis tentang VLAN-VLAN yang ditambahkan ke semua switch di domain VTP. Dan yang terakhir adalah menambahkan VLAN secara plug and play. Jadi kita cukup membuat satu VLAN saja di server switch yang sebagai VTP server, nanti dia akan secara otomatis akan menginformasikan VLAN yang baru tersebut ke switch yang bertindak sebagai VTP client. Kemudian modenya sendiri ada 3. Secara default setiap switch itu modenya adalah mode server Kemudian ada mode client. Mode client ini artinya dia hanya menerima informasi dari server. Jadi dia tidak dapat melakukan perubahan apapun. Perubahan itu terjadi di server. Baik itu membuat, menambahkan, atau menghapus VLAN, itu semua terjadi di server. Namun ada satu lagi mode, yaitu mode transparent, di mana mode ini tidak berpartisipasi di domain VTP, tapi hanya mereka memforward atau meneruskan pengumuman-pengumuman VTP melalui semua trunk link yang dikonfigurasi. Berikut cara mengkonfigurasi VTP pada Cisco. Jadi perlu diingat bahwa VTP harus dikonfigurasi sebelum VLAN-VLAN dibuat pada mode server. Jadi VTP dikonfigurasi terlebih dahulu, baru kemudian kita nanti akan membuat VLAN. Konfigurasinya sangat sederhana, cukup kita VTP mode, modenya apa? Apakah dia server atau client atau transparent. Yang kedua adalah VTP domain, domainnya apa? Jadi yang berbagi VLAN itu hanya satu domain. Lalu ada password. Jadi passwordnya di sini untuk menentukan dia ikut ke domain yang mana. Contohnya di sini VTP mode server. Artinya ini nanti dia akan beritahu bahwa device mode already VTP server karena defaultnya adalah VTP server. Kemudian kalau kita set VTP domain campus, dia akan changing VTP domain from null to campus. Jadi dia akan men-setting domain dari yang tidak ada ke kampus. VTP password rahasia. Jadi dia akan setting passwordnya ke rahasia.
Nah, di sini kita bisa melakukan verifikasi konfigurasi VTP, di mana perintahnya adalah show VTP status. Ya, kita bisa lihat versionnya 2. Nah, di sini ada configuration revision, di mana jika terjadi perubahan pada VLAN, maka akan menambah revisinya di sini. Nah, lalu existingnya ada 6 VLAN, operatingnya server, domainnya kampus. Lalu untuk mengecek password, perintahnya adalah show VTP password. Nah, di sini saya sudah memiliki topologi. Jadi ada satu switch yang bertindak sebagai VTP server dengan domain UNG, passwordnya Jambura. Lalu yang kedua ini adalah VTP client. Nah, nanti di VTP server akan ada VLAN 10, 20, dan 30. Dengan nanti masing-masing namanya ada VLAN mahasiswa, dosen, dan pegawai. Kita terlebih dahulu akan set di VTP server. Kita ke CLI, ketikkan enable, configure terminal. Nah, kita set dulu hostname-nya, ini adalah server. Kita kasih nama dia VTP server. Nah, di sini kita akan set terlebih dahulu VTP mode server. Nah, nanti dia akan memberitahu bahwa already VTP server. Jadi, kita pastikan dia adalah modenya server. Kemudian VTP domain UNG, VTP password Jambura. Kalau sudah, kita set VLAN-nya. VLAN 10, name, ini mahasiswa. VLAN 20, name, dosen. VLAN 30, name, pegawai. Oke, sudah. Berikutnya kita akan ke klien. Ya, di klien ini kita akan set hostname-nya adalah VTP client 1. Oke. Kita set VTP-nya, VTP mode client. Nah, di sini dia akan berubah menjadi client. VTP domain UNG. Kemudian VTP password Jambura. Oke. Sudah, kita tidak perlu setting VLAN di klien karena nanti dia akan mendapatkan VLAN-nya dari server. Oke, ini VTP client 1 sudah. Kita set ke VTP client yang kedua. VTP client 2. VTP mode client, VTP domain UNG, VTP password Jambura. Nah, ada satu yang tinggalan. Kita perlu set di VTP server ini sebagai terang ya, karena dia membawa 3 VLAN ya. Jadi link yang ke switch sebagai VTP client 1 dan VTP client 2 itu di portnya masing-masing itu harus kita set sebagai terang. Jadi kita kembali ke server, kita set interface ya, gigabit Ethernet 01 ya. Nah, di sini kita switch port mode terang. Oke, kalau sudah interface gigabit 02 switch port mode terang. Oke. Nah, di klien kita tidak perlu setting terang karena dia akan menyesuaikan dengan pasangannya ya. Menyesuaikan dengan pasangannya. Jika ini terang, ini otomatis nanti akan berubah menjadi terang juga. Oke.
sekarang kita coba cek di VTP client apakah VLAN-nya sudah masuk di VLAN. Ya, di sini sudah ada ya. Jadi sudah di copy mahasiswa, dosen, pegawai. Ya. Jadi tadi kita tidak set sama sekali di klien, kita tidak set VTP VLAN-nya, kita tidak set VLAN di ini di klien. Jadi dia langsung menerima VLAN-nya dari VTP server. So VLAN ya ini juga sudah masuk VLAN ya, mahasiswa, dosen, pegawai. Nah, kalau kita tambahkan lagi VLAN 40 name tamu misalnya. Nah, kita lihat di VTP client. VLAN. Nah, itu akan bertambah satu lagi VLAN yaitu VLAN 40 yaitu VLAN tamu. So VTP domain so VTP status ya, status. Nah, di sini kita lihat modenya klien existing VLAN-nya 9. Jadi 9 itu 4 ditambah 5 yang default ya. Ini ada revisinya, ada perubahan ya, ini bertambah menjadi ada 8. Nah, demikian cara kerja dari VTP. Jadi ini membuat VLAN-nya menjadi konsisten ya. Jadi konsisten yang ada di server, namanya, ID-nya. Ya. Dan ini tinggal kita set saja ya. Kita tinggal set interface-nya untuk bisa masuk ke masing-masing VLAN. Demikian, semoga Anda memahami materi tentang VTP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.